Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Renaldo Kunije Sakti dengan NPM 2478261 dari TRI 3B. Di video kali ini saya akan membuat video hands on tugas di mata kuliah pemrograman internet 1. Nah, tugasnya di sini ada sedikit deskripsi tugas. Di sini kita akan melanjutkan pengembangan Django project dari lab sebelumnya. Jadi di sini di lab 3 ini kita hanya melanjutkan dari lab sebelumnya. Nah, untuk kita diminta untuk memahami membuat aplikasi web sederhana. Nah, kemudian outputnya aplikasi web telah terintegrasi dengan BMS menggunakan konsep ORM. Nah, di sini saya membuat namanya Smart City Lamsel atau Kabupaten Lampung Selatan. Nah, yang berfokus pada yang fokusnya utamanya untuk sebagai wadah supaya warga, contohnya Lampung Selatan bisa langsung lapor ke pemerintah misalkan. Nah, melalui web ini. Nah, jika warga-warga sana memiliki masalah di lapangan atau seperti contohnya jalan rusak, jalan yang terlalu gelap, nah dia bisa langsung melapor melalui web ini. Nah, di sini untuk tugasnya seperti itu ya contohnya. Nah, untuk langkah-langkah pembuatannya untuk labnya sudah saya kerjakan ya di sini ya. Nah, di sini juga udah diberi contoh untuk mengerjakannya. Nah, di sini untuk webnya kita lihat dulu di sini. Nah, di sini ya untuk webnya saya buat selamat datang di Kabupaten Lampung Selatan. Nah, sini ini untuk tampilan home-nya. Nah, sedangkan ini untuk about-nya dan ini konteksnya seperti itu. Nah, di sini di dalam home ini dia terdapat untuk warga untuk mengirim laporan. Di sini ada title, kategori, description, location. Kemudian dia untuk melapor. Nah, di sini untuk sekarang kita lihat dulu tugasnya. Tugasnya nah, deskripsi aplikasi. Di sini untuk deskripsinya seperti tadi ya. Nah, kita lanjut untuk penjelasan struktur model yang digunakan. Ada model apa saja dalam file ya, apa saja. Nah, di sini kita langsung saja buka file kodenya. Kita ke models. Nah, di models ini untuk warga sana bisa melaporkannya, untuk laporannya bisa disimpan. Nah, di sini saya membuat suatu model dengan nama report. Kelas report. Nah, di sini ada beberapa file penting ya, yaitu di sini ada yang pertama title. Title ini untuk membuat judul laporannya. Nah, kemudian untuk kategori untuk memilih masalah apa saja yang akan dilaporkan seperti itu. Kemudian ya, yang ketiga ada description.
Di sini description itu dan location itu dia untuk menjelaskan secara detailnya apakah masalahnya. Contoh misalkan itu warga itu melapor tentang keluhan jalan yang rusak berlobang, seperti itu contohnya. Nah, untuk locationnya itu ya lokasinya dia menunjukkan lokasinya di mana, seperti itu. Dan kemudian yang terakhir itu ada status ini juga. Oh, belum terakhir. Status ini itu untuk menentukan dan memberitahu apakah laporan itu sudah diterima atau belumnya. Nah, dan yang terakhir itu ada create it. Nah, itu untuk supaya kita tahu kapan laporan itu dikirim secara otomatis. Nah, seperti itu. Mungkin seperti itu yang untuk nomor 2. Kemudian yang nomor 3 itu demonstrasi code di browser, apakah data berhasil tersimpan di database from muncul di pada browser. Nah, sekarang kita cek di sini, itu saya sudah coba ya tadi ya. Untuk data laporan, di sini saya mengirimkan daftar laporannya di sini ya, tadi saya sudah mengisi. Nah, saya mengeluhkan itu jalan rusak contohnya. Nah, untuk statusnya itu reported. Nah, untuk status. Nah, sekarang untuk descriptionnya di sini saya capek jalannya penuh lubang. Nah, mungkin seperti itu contohnya. Nah, untuk laporannya itu akan disimpan di sini. Nah, untuk laporan itu disimpan di sini ya. Nah, dia itu akan tersimpan di dalam karena saya memakai PHP MyAdmin atau dan XEMPP. Nah, di sini saya menggunakan MySQL di sini PHP MyAdmin. Nah, di sini untuk laporan itu sudah diterima ya. Jadi dia itu akan tersimpan di dalam sebuah database, yaitu PHP MyAdmin contohnya. Nah, contohnya di sini untuk ID itu 1. Nah, titelnya itu jalan rusak. Kemudian kategorinya jalan berlubang. Kemudian descriptionnya itu saya capek jalannya penuh lubang. Kemudian untuk location itu saya menunjukkan titik di mana jalan itu berlobang, seperti itu. Nah, untuk statusnya itu reported ya. Kemudian ada create it. Nah, create it itu untuk dia itu ya tadi untuk menentukan waktu kapan dia ini melapor, seperti itu. Nah, kemudian kita lanjut ke tugas berikutnya, itu alur data saat dibuat dan disimpan. Nah, di sini untuk laporan itu ya tadi dibuat, kita akan membuatnya di sini contohnya. Contohnya itu kita bikin title jalan gelap. Nah, kategorinya tidak terlihat. Descriptionnya ketakutan. Contoh saja ya ini ya. Lokasinya misalnya Polinella. Nah,
setelah kita simpan laporan itu, dia akan menyimpan di daftar laporan. Nah, seperti ini, jalan gelap. Nah, descriptionnya ketakutan. Nah, kita cek untuk di database-nya. Di database-nya itu, nah, di sini sudah bertambah ya untuk hasil-hasil laporan yang diisi melalui web yang kita buat tadi. Nah, di sini untuk contohnya itu jalan gelap, tidak terlihat, ketakutan, lokasinya di Polinela, statusnya reporter. Nah, dan waktunya itu juga sudah dicatat ya. Contohnya seperti itu. Nah, kemudian jadi alur datanya itu, dia itu pertama di user ini itu akan input di browser. Nah, di browser. Jadi maksudnya itu dia mengisi di sini dulu. Nah, kemudian Django itu eh, Django itu akan lewat eh, menggunakan model from dan menerima datanya. Nah, yang menerima itu di database-nya. Nah, kemudian terus Django itu bakal ngejalanin perintah untuk ngebuat atau memasukkan data ke dalam tabel MySQL kita kayak gini contohnya. Nah, dan yang terakhir itu data itu ditarik lagi untuk ditampilkan di dalam halaman daftar tadi. Jadi setelah kita isi, dia itu akan mengirimkan akan akan model form itu akan menerima datanya. Jadi dia menerima, kemudian dia itu akan memasukkan dulu data itu ke dalam apa namanya, database kita MySQL ini. Nah, kemudian setelah itu dia itu akan menariknya lagi dan menaruhnya di dalam daftar laporan di dalam web ini. Nah, di dalam sini. Jadi orang itu akan bisa melihat apakah laporannya itu sudah terkirim apa belum. Contohnya seperti itu. Nah, untuk kode-kodenya itu ada froms. Nah, froms itu seperti ini ya. Itu hanya menampilkan model sama dengan report, kemudian fieldsnya itu ada title, kategori, description, location. Nah, seperti tadi. Nah, kemudian ada ini untuk itunya ya. Nah, untuk settingnya itu sama ya, masih kayak kemarin, kok sedikit ada yang diganti saja di gimana kemarin ya, di di database. Nah, ini di database ini. Nah, kemudian untuk modelnya yang tadi ya, ada title, kategori, description, location, dan status. Nah, ini untuk kode-kodenya. Nah, kemudian untuk soalan yang terakhir itu pastikan gambar sebaik. Oke. Nah, mungkin cuman cukup sekian ya. Sebelum saya akhiri itu, saya di sini sedikit menyimpulkan saja dalam proyek Smart City Lamsel saya itu semuanya itu sudah terhubung ke dalam database, yaitu MySQL dan fitur create serta read-nya, dan berjalan secara lancar. Seperti tadi ya, setelah diisi kemudian MySQL kita atau untuk database kita itu langsung membaca dan menyimpannya seperti itu.
Mungkin cukup sekian saja video singkat dari saya. Jika ada kekurangan dan kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.